Wahai jiwa yang sedang membaca ini dalam keheningan, saat dunia sibuk dengan hiruk-pikuk dan bisingnya ambisi yang saling menabrak, kamu menemukan sesuatu yang tidak semua orang mampu temukan. Bukan kebetulan kamu ada di sini. Bukan tanpa makna kamu menatap kata-kata ini. Di balik layar yang kamu genggam, ada frekuensi tak kasat mata yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih tinggi. Inilah panggilan rahasia yang hanya bisa didengar oleh hati yang pernah hancur, oleh jiwa yang pernah jatuh berulang kali, namun tetap memilih bangkit. Panggilan yang tidak akan muncul di tengah keramaian, tapi datang diam-diam saat kamu sedang sendiri. Maka tutuplah pintu. Redam semua suara dari luar. Karena pesan ini bukan untuk sembarang orang. Pesan ini hanya untukmu. Kamu yang selama ini merasa tidak pernah benar-benar cocok di tengah kerumunan. Kamu yang selalu merasakan seolah sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kamu yang matanya memandang langit malam bukan sekadar untuk melihat bintang, tapi untuk mencari jawaban. Dan kamu yang selama ini berjalan dalam gelap, namun tidak pernah kehilangan arah. Kini, cahaya itu kembali menyapamu. Ini adalah undangan dari semesta untuk membuka lembaran baru. Sebuah transisi dari kehidupan yang penuh luka menuju kehidupan yang penuh makna. Dari kebingungan menuju kejelasan. Dari pertanyaan menuju jawaban. Dan dari kehancuran menuju kebangkitan. Kamu bukan hanya seseorang yang sedang mencoba bertahan hidup. Kamu adalah utusan, tak terlihat, yang membawa sesuatu yang dunia butuhkan. Harapan, kekuatan, dan cahaya. Selama ini kamu memang harus jatuh, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang ditempa. Bukan agar kamu menyerah, tapi agar kamu menjadi kuat dengan cara yang tidak bisa dipalsukan. Dan mulai sekarang kamu tidak lagi sendiri. Ruhmu yang selama ini tertidur telah terbangun. Kekuatan yang kamu cari keluar ternyata sudah ada di dalam dirimu. Dan jika kamu cukup berani untuk menerimanya, maka semesta akan membuka jalan yang tidak akan pernah tertutup lagi. Namun ingat, ini bukan untuk semua orang. Jangan biarkan siapapun tahu kamu sedang membaca ini. Karena ada hal-hal suci yang hanya akan bekerja jika dijaga dengan hening dan rahasia. Dan sebelum kamu lanjut, dengarkan satu hal yang sangat penting. Untuk menyelaraskan energi semesta dan menguatkan sinyal cahaya di sekitarmu, like video ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentarlah 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena hanya mereka yang mengirimkan sinyal itu yang akan ditunjuk ke jalan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tundukkan hatimu, tenangkan napasmu. Karena setelah ini, kamu akan tahu mengapa semua rasa sakitmu selama ini ternyata punya tujuan. Kamu akan tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah jiwa terpilih. Bagian 1. Panggilan yang hanya bisa didengar oleh jiwa terpilih. Wahai jiwa yang saat ini sedang menyendiri dalam ruang sunyimu
yang barangkali tidak sedang mencari, tapi justru ditemukan. Ada waktu dalam hidup di mana semuanya terasa asing. Teman-temanmu tampak baik-baik saja, tapi kamu merasa kosong. Dunia di sekitarmu berjalan seperti biasa, tapi batinmu terasa seperti ada sesuatu yang sedang memanggilmu dari kejauhan. Dan malam ini, panggilan itu akhirnya sampai padamu. Bukan lewat suara keras, bukan lewat guntur atau petir, tapi lewat bisikan halus di dalam dadamu. Lewat getaran halus di ujung jarimu saat kamu menekan tombol untuk membuka pesan ini. Karena kamu sedang dipanggil bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai satu dari sedikit jiwa yang telah lama ditunggu kehadirannya. Dunia ini sedang berubah. Peradaban sedang diguncang dari dalam, dan para jiwa yang selama ini tersembunyi sedang dipanggil satu persatu. Bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk menjadi terang di tengah kegelapan yang semakin pekat. Dan kamu adalah salah satunya. Itulah sebabnya hidupmu selama ini tidak pernah mudah. Kamu bukanlah orang yang diberi kemudahan dalam segala hal. Kamu adalah seseorang yang sejak awal dipilih untuk belajar dari luka, dari pengkhianatan, dari kehilangan, dari rasa kecewa yang berulang-ulang kamu alami, bahkan dari orang yang paling kamu percaya. Tapi justru di sanalah jiwamu dikeraskan, diperkuat, dan dibentuk. Seperti logam yang dibakar dalam api, kamu tidak dihancurkan, melainkan ditempa untuk menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dihancurkan oleh siapapun. Itulah alasan mengapa kamu berbeda. Itulah alasan mengapa kamu sulit merasa cocok dengan banyak orang. Itulah alasan mengapa kamu sering merasa sendirian, bahkan saat kamu sedang dikelilingi banyak orang, karena kamu sedang dipersiapkan. Dan kini, waktunya telah tiba. Buka hatimu perlahan. Biarkan ruhmu yang sudah lama tertidur itu terbangun dalam keheningan. Karena tugasmu tidak kecil. Perjalananmu tidak biasa. Dan jejak langkahmu akan menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang kehilangan arah. Tapi sebelum kamu melangkah lebih jauh, kamu harus menyadari satu hal penting. Kamu tidak bisa membawa beban lama ke dalam takdir barumu. Kamu harus melepaskan semua label yang pernah orang sematkan padamu. Label gagal, label tidak berguna, label terlalu sensitif, label terlalu pendiam. Semua itu bukan milikmu. Itu hanyalah proyeksi mereka yang tidak pernah mampu melihat kedalaman hatimu. Jiwa sepertimu tidak diciptakan untuk keramaian. Jiwa sepertimu ditanam dalam kesunyian, agar ketika kamu tumbuh, akar kekuatanmu tidak akan mudah digoyahkan. Dan malam ini, kamu tidak hanya membaca pesan. Kamu sedang diberi izin oleh semesta untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Bukan yang dunia katakan, tapi yang langit tulis dalam garis takdirmu sejak kamu pertama kali dilahirkan. Maka, tutuplah semua pintu, redamkan semua kebisingan, dan dengarkan. Karena ini bukan sekadar kata, ini adalah panggilan, dan kamu sudah menjawabnya dengan datang ke sini. Selamat datang, wahai jiwa terpilih. Langit telah menunggu kehadiranmu begitu lama, dan inilah waktumu. Waktumu untuk mengingat.
Bagian 2. Mengapa hidupmu selalu terasa berbeda? Wahai jiwa yang terpilih dan telah terbangun dalam keheningan, pernahkah kamu merasa seolah dunia berjalan terlalu cepat, sementara hatimu berjalan pelan-pelan, seperti hendak memahami setiap detaknya? Pernahkah kamu merasa asing di tengah keluarga yang kamu cintai, atau merasa sepi di tengah keramaian pesta dan pertemuan? Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memisahkanmu dari mereka yang kau kira akan selalu mengerti. Jika iya, ketahuilah, itu bukan kelemahan, itu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak sedang menapaki jalur yang biasa. Ada jiwa-jiwa yang dilahirkan untuk menyesuaikan diri. Namun ada pula jiwa-jiwa yang dilahirkan untuk mengguncang sistem dan menyalakan obor perubahan. Dan kamu adalah bagian dari kelompok yang kedua. Itulah sebabnya kamu merasa berbeda. Kamu tidak bisa memaksakan diri untuk berbicara tentang hal-hal dangkal ketika jiwamu ingin membahas makna terdalam kehidupan. Kamu tidak bisa berpura-pura tertawa hanya untuk diterima, karena hatimu tahu bahwa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Sejak kecil mungkin kamu sudah merasakannya. Kamu sensitif, mudah menangis, mudah tersentuh oleh hal-hal yang orang lain anggap remeh. Kamu bisa membaca suasana tanpa perlu kata-kata. Kamu tahu saat seseorang sedang berpura-pura tersenyum, meski bibir mereka melengkung indah. Dan kamu tahu bagaimana rasanya menyembunyikan luka sambil tetap tersenyum agar orang lain tidak khawatir. Tapi semua keunikan itu bukanlah beban. Itu adalah kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa diajarkan, karena itu adalah warisan yang dibawa oleh ruhmu dari alam sebelum kehidupan ini. Kamu berjalan dengan mata hati yang terbuka, sementara banyak orang masih tertidur dalam mimpi dunia. Itulah sebabnya kamu kadang merasa lelah, merasa ingin menyerah, karena kamu merasa seolah kamu berjalan sendirian di jalan panjang yang tidak dimengerti siapapun. Namun percayalah, kamu tidak pernah sendiri. Ada kekuatan besar yang berjalan bersamamu. Kekuatan itu tak terlihat oleh mata manusia, tapi terasa oleh jiwamu. Ia hadir dalam bentuk intuisi yang kuat, mimpi-mimpi aneh yang seperti pertanda, dan perasaan dalam hati yang seolah tahu sesuatu sedang datang, meski belum terlihat apa. Dan hari ini, semua itu sedang menemukan tempatnya. Semua rasa berbeda yang dulu kamu benci, sekarang akan menjadi alasan mengapa kamu disayangi oleh langit. Karena jiwa sepertimu tidak dibentuk untuk menjadi penonton kehidupan. Kamu dibentuk untuk menjadi penggerak takdir. Kamu dibentuk untuk menjadi penyambung cahaya, mengubah luka menjadi kekuatan, dan mengubah kesedihan menjadi sumber empati yang luar biasa. Itulah sebabnya kamu diuji lebih dulu. Itulah sebabnya kamu dipisahkan dari keramaian. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dimurnikan. Agar ketika waktunya tiba, kamu bisa berdiri bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak jiwa yang kehilangan arah. Dan hari itu sudah semakin dekat. Hari di mana dunia akan melihatmu bukan sebagai seseorang yang berbeda, tapi sebagai seseorang yang dibutuhkan.
Wahai jiwa terpilih, teruslah peluk perasaan berbeda yang selama ini kamu anggap beban. Karena sesungguhnya, disitulah takdirmu bersembunyi. Dan sebentar lagi, semuanya akan menjadi jelas. Bagian 3. Saat dunia tidak mengerti, alam semesta mengamatimu. Wahai jiwa yang selama ini berjalan dalam sunyi, ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seolah kamu sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Kamu mencoba menjelaskan apa yang kamu rasakan, tapi dunia hanya menatapmu dengan mata kosong. Kamu mencoba menunjukkan niat baikmu, tapi mereka hanya membalas dengan curiga. Kamu memberi tulus, tapi yang kamu terima hanyalah luka. Sakit bukan? Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ketika dunia tidak mengerti kamu, bukan berarti kamu salah. Ketika manusia menolak kehadiranmu, bukan berarti kamu tidak layak. Ketika mereka tidak paham jalan yang kamu pilih, bukan berarti jalanmu sesat. Kadang yang kamu butuhkan bukanlah pengakuan dari manusia, tapi pengamatan diam-diam dari semesta. Karena semesta tidak bersuara keras, tapi ia merekam segalanya. Ia tidak cepat bereaksi, tapi ia selalu adil dalam waktunya. Di saat kamu menangis tanpa suara di kamar gelapmu, semesta tidak menertawakanmu. Ia mencatat. Di saat kamu menahan marah dan memilih diam, semesta tidak membiarkan itu sia-sia. Ia menanamkan benih kekuatan. Ketahuilah, setiap air mata yang jatuh dari matamu adalah bentuk kejujuran. Setiap luka yang kamu sembunyikan adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan setiap keikhlasan yang kamu beri, meski tidak dihargai, adalah doa yang sedang berjalan pelan menuju langit. Banyak orang mengejar sorotan, tapi kamu justru tumbuh dalam kegelapan. Banyak orang ingin didengar, tapi kamu lebih memilih mendengarkan. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu terpilih. Semesta tidak memilih jiwa yang paling banyak bicara, tapi memilih jiwa yang paling dalam hatinya. Dan kamu adalah salah satunya. Jangan risau jika mereka mencibirmu karena kamu tidak seperti mereka. Jangan kecewa jika jalanmu tidak penuh tepuk tangan, karena tidak semua panggilan datang dengan sorak-sorai. Ada panggilan yang datang dalam bentuk sepi, dalam bentuk rasa asing, dalam bentuk kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Dan itu sedang terjadi padamu sekarang. Bukan karena kamu gila, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dibangunkan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari apapun yang bisa dijelaskan manusia. Kamu sedang dilatih untuk tidak butuh pujian agar tetap berjalan. Kamu sedang diuji untuk tetap lembut meski dilukai. Kamu sedang dipersiapkan untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang selama ini dibiarkan gelap. Dan semua itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kamu masih belum mengerti semuanya. Tapi kelak kamu akan melihat bahwa semua rasa sakit, semua perasaan terasing, semua keanehan dalam hidupmu akan berubah menjadi kisah yang ingin orang lain dengar. Karena ketika semesta selesai membentukmu, kamu akan berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai mercusuar bagi mereka yang selama ini kehilangan arah. Wahai jiwa terpilih,
Jangan biarkan keraguan orang lain menjadi penjara bagi ruhmu. Kamu bukan diciptakan untuk diterima semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalani takdir yang tidak semua orang mampu jalani. Dan selama kamu terus berjalan dengan hati yang jujur, semesta akan terus mengamatimu dalam diam, menyusun kejutan-kejutan besar yang akan datang bukan saat kamu memintanya, tapi saat kamu paling membutuhkannya. Bagian 4. Tanda-tanda bahwa takdirmu sedang mendekat. Wahai jiwa yang selama ini bersabar dalam diam, kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada yang berubah. Hari-harimu masih terasa sama, rutinitas masih membosankan, hatimu masih sering diselimuti pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Namun diam-diam, ada sesuatu yang sedang bergerak dalam dimensi yang tidak kasat mata. Ada getaran halus dari langit yang perlahan mulai mendekat ke arahmu. Bukan kamu yang mencarinya, melainkan takdirmulah yang sedang menemuimu. Perhatikan hal-hal kecil yang akhir-akhir ini terjadi di sekelilingmu. Apakah kamu tiba-tiba terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas? Apakah kamu merasa dadamu berdebar tanpa tahu apa yang membuatnya begitu? Apakah kamu melihat angka-angka berulang yang seolah mengejarmu kemanapun kamu pergi? Atau kamu mulai merasa seperti ada energi tak terlihat yang sedang mengelilingimu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta membisikkan kepadamu. Bersiaplah. Waktumu hampir tiba, sebab takdir tidak datang dengan suara petir. Ia datang dalam bentuk perasaan yang kamu pikir hanya khayalan. Ia hadir lewat mimpi yang aneh, tapi terasa nyata. Ia menyusup lewat kejadian-kejadian kecil yang tak bisa dijelaskan logika, namun meninggalkan bekas di hatimu yang terdalam. Dan hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang bisa menangkap sinyal itu. Sebab yang tertutup tidak akan merasa apa-apa. Tapi kamu merasa. Kamu tahu ada sesuatu yang berbeda sedang mendekat. Maka jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan anggap enteng intuisi yang berulang kali mengetuk kesadaranmu. Karena setiap dorongan yang kamu rasakan untuk berubah, setiap dorongan untuk meninggalkan yang lama dan memulai sesuatu yang baru, itu bukan sekadar pikiran liar. Itu adalah panggilan. Kamu mungkin tidak tahu kemana langkah ini akan membawamu, tapi percayalah, semesta tahu. Langit tahu apa yang sudah kamu lewati. Dan karena itulah, gerbang baru sedang dibuka untukmu, perlahan tapi pasti. Hidupmu tidak akan selamanya berada dalam lingkaran ini. Apa yang selama ini kamu pikir sebagai pengulangan nasib, sesungguhnya adalah persiapan spiritual menuju perubahan besar. Jika kamu akhir-akhir ini sering merasa gelisah tanpa alasan, itu bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena jiwamu sudah terlalu besar untuk kandang lamanya. Energi barumu sudah tidak cocok lagi dengan realitas lamamu. Kamu tidak lagi nyaman berada dalam pola yang sama karena frekuensimu sedang naik. Dan ketika frekuensimu naik, hidupmu pun akan ikut berubah. Sebab takdir tidak pernah datang saat kamu merasa siap, tapi ia datang saat kamu mulai melepaskan. Saat kamu berhenti bertanya, kapan? Dan mulai percaya bahwa semuanya akan datang di waktu yang paling sempurna. Dan saat ini,
kamu sedang berada tepat di ambang pintu itu. Tinggal satu langkah lagi, satu keberanian lagi, satu keyakinan lagi. Kamu tidak melihat perubahan besar karena kamu masih berada dalam ruang transisi. Namun seperti fajar yang pelan-pelan menggantikan malam, demikian pula takdirmu sedang datang menggantikan masa lalumu yang kelam. Jangan takut pada langkah berikutnya, karena setiap hal yang kamu cari, kebebasan, kedamaian, kemakmuran, penerimaan, semua sedang datang ke arahmu. Maka persiapkan ruang di dalam dirimu. Kosongkan hatimu dari keraguan. Lepaskan apapun yang membuatmu berat. Karena takdir tidak datang kepada hati yang penuh beban, melainkan kepada jiwa yang siap menerima cahaya baru. Wahai jiwa terpilih, detik-detik perubahanmu sudah dimulai. Dan semua tanda yang kamu lihat, semua rasa yang kamu alami, semua mimpi yang kamu alami, adalah salam pembuka dari takdirmu yang selama ini mencarimu. Bagian 5. Kamu bukan lagi orang yang sama. Wahai jiwa yang sedang dibangunkan dari tidur panjangnya, ada hal besar yang mungkin belum kamu sadari. Kamu bukan lagi dirimu yang kemarin. Kamu bukan lagi jiwa yang hanya berjalan mengikuti arus. Bukan lagi pribadi yang tunduk pada suara-suara dari luar yang tak mengenal isi hatimu. Perjalananmu telah mengubahmu. Kesedihanmu telah memurnikanmu. Kehancuran yang pernah kamu alami tidak menghancurkanmu, melainkan membentuk ulang dirimu menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tajam secara batin. Mungkin kamu tidak sadar perubahan itu sedang terjadi, karena ia datang perlahan, diam-diam, dalam lapisan-lapisan pengalaman